Saudara-saudari yang terkasih, saya berada di bagian altar Kapel Maria Bunda Yesus, Kapel Wisma Keuskupan Bandung. Di sana kita lihat ada patung Bunda Maria. Di belakangnya ada air mengalir turun ke bawah, menghasilkan suara gemercik air. Pada siang hari, ada sinar matahari memancar masuk ke ruangan ini. Dan di bawah ada kolam. Di dalamnya ada beberapa ikan hidup. Di sini ada tanaman, ada bunga yang mungkin menambah asri dan mendukung semangat ensiklik Laudato Si yang akan kita renungkan dalam doa Rosario hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, melalui ensiklik Laudato Si, Sri Paus Fransiskus mengingatkan kita akan panggilan sebagai ciptaan luhur dengan tugas mulia memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan alam semesta sesuai dengan kehendak Allah melalui ajakan yang menjadi subjudul merawat rumah kita bersama. Di balik subjudul tersebut ada 3 hal penting, yaitu tugas untuk menata dan mengembangkan alam, merawat sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman, rumah untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan umum sebagai tugas sosial dan eklesial kita bersama. Santo Fransiskus Assisi menjadi figur orang kudus, Laudato Si, di mana dia sangat akrab dengan Allah melalui doa, dekat dengan umat dan masyarakat miskin melalui pelayanan, dan bersahabat dengan alam melalui kepeduliannya. Pesan ini kiranya terangkum dalam kata-kata Bapa Suci pada Laudato Si nomor 49. Tetapi hari ini, kita mau tak mau harus mengakui bahwa pendekatan ekologis yang sejati selalu berupa pendekatan sosial yang harus mengintegrasikan soal keadilan dalam diskusi lingkungan hidup. Untuk mendengarkan jeritan bumi maupun jeritan kaum miskin. Disitulah relasi akrab dengan Allah mendorong orang untuk dekat dengan sesama dan bersahabat dengan alam. Allah menciptakan alam semesta dengan baik, yang melaluinya Allah menyatakan karya penebusan manusia dalam Yesus Kristus. Mari kita sekarang berdoa Rosario dengan menggunakan peristiwa cahaya seraya merenungkan bagaimana Yesus memanfaatkan alam untuk menyatakan karya keselamatannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa cahaya pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Yesus bersedia dibaptis untuk menunjukkan kepada kita bahwa ia pun mau mengikuti kehendak Allah Bapa dalam hidupnya. Yesus adalah jalan yang perlu kita ikuti. Karena itu, pembaptisan Yesus juga mengingatkan kita akan pembaptisan kita, yang berarti janji dan niat untuk mengikuti jalan Yesus, jalan pertobatan, dan kemudian mengikuti kehendak Bapa. Sudah cukup jelas bagi kita bahwa mengikuti kehendak Bapa antara lain ikut memelihara bumi sebagai rumah bersama. Yesus dibaptis dengan air karena air mempunyai makna simbolis yang kaya. Air bukan hanya untuk kebersihan, tetapi juga simbol kehidupan dan kesuburan. Air bersih sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan untuk mendukung seluruh ekosistem, sehingga membutuhkan perhatian yang sangat serius, mengingat segala macam persoalannya, dari polusi, kelangkaan, maupun monopoli perdagangannya. Nilai tinggi air ini ditingkatkan lebih lagi oleh Yesus ketika memilih untuk dibaptis dengan air. Kita pun dibaptis dengan air dan Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Tentunya sangat bertentangan dengan janji baptis kita apabila kita masih membuang-buang air serta turut mencemarkan air, sungai, danau, dan laut dengan membuang sampah dan mengalirkan limbah rumah tangga dan industri ke sungai-sungai. Mari kita syukuri anugerah air dalam hidup kita dan mohon agar kita mampu menghargai air dengan benar serta memperhatikan kepentingan orang dan makhluk lain. Kita berusaha menghemat air dan tidak mengotori sumber-sumber air. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa cahaya kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai laki-laki, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Sama seperti pada pesta perkawinan di Kana, di mana orang menghabiskan anggur yang baik dahulu, demikian juga selama setengah abad terakhir, banyak orang berlomba untuk cepat menghabiskan anggur terbaik, yakni sumber daya alam, untuk mendapat kesenangan dan keuntungan cepat. Karena itu, generasi mendatang dan juga makhluk ciptaan lain hanya akan diwarisi bumi tanpa sukacita, sebab anggurnya sudah habis. Hal itu tentu berlawanan dengan cara Allah yang mengembangkan bumi yang semakin kaya dan beraneka ragam hayati. Karena itu kita diundang untuk kembali kepada pengembangan dunia dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang juga bisa diwariskan dengan baik kepada generasi yang akan datang. Sama seperti sang mempelai Kristus, kita diminta semakin bijak mengelola alam ciptaannya, agar anggur yang baik masih terus terjaga kelestariannya bagi mereka yang datang kemudian. Mari kita syukuri bumi Indonesia yang kaya dan indah ini. Kita syukuri keluarga, orang tua, serta anak cucu kita. Mari kita bangun niat untuk bisa mewariskan bumi yang baik kepada anak cucu kita itu. Mereka juga mempunyai hak hidup yang layak, yang menjadi tanggung jawab kita juga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa cahaya ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Dalam banyak kesempatan, datangnya kerajaan Allah dijelaskan dengan bagus oleh Yesus
dengan menceritakan perumpamaan tentang alam yang syarat pesan ilahi. Hal kerajaan surga itu diumpamakan dengan gandum di tengah ilalang, juga dengan biji sesawi yang akan tumbuh dan berbuah. Kerajaan Allah antara lain nampak dalam harmoni, keadilan, persaudaraan, dan perdamaian dengan seluruh ciptaan. Warta kerajaan Allah juga mengingatkan kita akan keselarasan hidup manusia yang didasarkan pada 3 hubungan dasar. Hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan dengan bumi. Mengapa Yesus mengajak kita bertobat? Sangatlah jelas bahwa cita-cita harmoni itu masih jauh sekali dari hidup manusia. Manusia hanya mementingkan dirinya. Manusia memutuskan keterhubungan dan kesaling tergantungan antar ciptaan. Karena itu setiap perusakan kita terhadap hutan, keanekaragaman hayati, air dan udara berarti juga menolak datangnya kerajaan Allah. Dan itu berarti dosa melawan Tuhan. Supaya kerajaan Allah hadir di atas bumi, kita perlu melakukan pertobatan ekologis. Mari sejenak kita lihat alam di sekitar kita. Apakah sudah ada keharmonisan sebagai ciri kerajaan Allah seperti dikehendakinya? Terutama di kota-kota, udara kotor, air terpolusi, sampah bertebaran, pun hutan-hutan digunduli, bumi dikeruk habis-habisan. Sudahkah kita melakukan upaya pelestarian alam tidak hanya sebatas semboyan, tetapi berwujud nyata seperti dalam gerakan menanam pohon, mengurangi membuang sampah plastik? Mari kita mengikuti seruan Yesus untuk bertobat dari dosa-dosa ekologis yang selama ini kita lakukan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa cahaya keempat. Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Di sebuah gunung yang tinggi, Yesus dan 3 muridnya sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, tempat penderitaan dan kematian Yesus, ditampakkan kepada 3 murid kemuliaan yang akan diberikan kepada Yesus sesudah kebangkitannya. Kemuliaannya menjadi tampak dengan bantuan alam ciptaan. Di atas gunung yang tinggi, bercahaya seperti matahari, suara dari dalam awan yang terang. Memang, alam ciptaan akan berperan serta di akhir zaman, ketika Kristus akan menjadikan segala sesuatu baru, di langit dan bumi yang baru. Saat itu, Kristus akan menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa, supaya Allah menjadikan semua dalam semua. Kita dipanggil untuk mengantar seluruh alam ciptaan kepada kepenuhannya dalam Allah. Kemuliaan Yesus ini pun memberi tanda kepada kita, agar selalu mempunyai kesadaran bahwa setiap makhluk mencerminkan sesuatu dari Allah dan membawa pesan untuk kita telaah. Kristus pun hadir dalam setiap makhluk, melingkupinya dalam kasih sayangnya, dan menembusinya dengan cahayanya. Ia menuliskan di dalamnya tata tertib dan dinamisme, dan manusia tidak berhak untuk mengabaikan hal itu. Mari kita renungkan bahwa manusia diberkati dengan kecerdasan dan cinta, serta ditarik kepada kepenuhan Kristus, dipanggil untuk mengantar semua makhluk kembali kepada pencipta mereka. Apakah kita sudah menyadari bahwa Kristus juga menyelamatkan semua makhluk ciptaan, bukan hanya manusia saja, dan kita dipanggil untuk memimpin mereka kepada keselamatan Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa cahaya kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Ekaristi dalam bahasa Yunani pada dasarnya berarti ungkapan terima kasih. Kita bersyukur karena sudah menerima kasih Allah, terutama karena Yesus menjadi santapan rohani kita, juga meresapi dunia. Dalam Ekaristi, dunia ciptaan menemukan keagungannya yang tertinggi. Allah yang telah menjadi manusia, menjadikan dirinya santapan bagi makhluk ciptaannya. Dengan Ekaristi, Yesus yang menjelma dan yang hadir dalam Ekaristi, menyatu dengan seluruh alam raya, mengucap syukur kepada Allah. Ekaristi merupakan tindakan kasih kosmik, karena menyatukan langit dan bumi, merangkul dan meresapi seluruh ciptaan. Selain itu, mari kita ingat bahwa Ekaristi adalah pelajaran kasih, pelajaran untuk berbagi. Dengan Ekaristi, Yesus mengajak kita untuk berbagi dengan sesama, berbagi makanan, berbagi pengetahuan, berbagi harapan di atas bumi sebagai rumah bersama. Juga berbagi pada segala makhluk, agar kita terbebas dari ketamakan. Pun dengan itu, Ekaristi yang kita lakukan pada hari Minggu, hari istirahat, bisa memancarkan cahayanya bagi seluruh minggu, dan mendorong kita untuk lebih mengusahakan perlindungan dan pelestarian alam dan kepedulian pada kaum miskin. Mari kita bersyukur atas rahmat Ekaristi yang kita terima selama ini. Kita syukuri makanan rohani yang mendorong kita untuk peduli pada penderitaan sesama dan rusaknya bumi ini. Mari kita mohon agar kita pun bisa berbagi dan hidup selaras dengan segala ciptaan Allah di atas bumi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah merenungkan bagaimana Yesus menghargai air sebagai jalan untuk memenuhi kehendak Allah dengan membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Di tangan Yesus air biasa berubah menjadi anggur luar biasa, anggur kelas 1 yang menjadi sumber sukacita bersama. Melalui ciptaan alam, Yesus mewartakan kabar baik penciptaan dan penebusan yang membutuhkan pertobatan spiritual, pastoral, dan ekologis. Di atas gunung Tabor, di tempat yang tinggi, sunyi, tanpa polusi, di ruang yang dekat dengan yang kudus, Yesus dimuliakan. Dengan menggunakan hasil bumi, yaitu roti dan anggur, Yesus mengadakan Ekaristi sebagai korban persembahan diri kepada Bapa untuk keselamatan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak pesan yang sangat bagus dalam ensiklik Laudato Si. Semoga melalui doa rosario dan renungan ensiklik tentang lingkungan hidup ini, gagasan, kesadaran, dan gerakan ekologis makin tumbuh di tengah umat dan masyarakat. Pertobatan ekologis tidak mungkin terjadi tanpa didahului pertobatan personal dan komunal yang menyadarkan akan keluhuran martabat manusia dan keagungan alam semesta, hingga kita mau dan mampu menghargainya secara tulus, memanfaatkannya secara arif, dan melindunginya secara utuh. Semoga melalui alam yang sehat dan penuh berkat, Tuhan dimuliakan dan manusia makin mengalami damai sejahtera. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
Putera, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, doa Rosario dan renungan atas ensiklik Laudato Si sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, saudara diutus. Amin.